memang keputusan steering adalah keputusan secara kolektif. Tetapi jika kemudian kalau ditanya secara pribadi, maka sebagai anggota steering saya harus mengatakan dengan jujur bahwa ada persoalan-persoalan yang memang terjadi di steering, dia keluar dari juklak 2 Partai Golkar. Jadi soal pelaksanaan musda Kota Ambon, sesungguhnya pada saat pendaftaran calon di steering komite memang ada hal yang memang kalau dia mati memang sudah ada beberapa poin yang sudah direduksi oleh teman-teman steering, termasuk saya di dalam. Walaupun demikian, memang keputusan steering adalah keputusan secara kolektif. Tetapi jika kemudian kalau ditanya secara pribadi, maka sebagai anggota steering saya harus mengatakan dengan jujur bahwa ada persoalan-persoalan yang memang terjadi di steering, dia keluar dari juklak 2 Partai Golkar. Nah, juklak ini menurut saya sebenarnya harus dipakai oleh teman-teman steering untuk kemudian paling tidak dari situ bisa membantu pelaksanaan musda itu berjalan secara baik. Nah, setelah penetapan bakal calon, ada 3 bakal calon yang ditetapkan oleh steering komite pada waktu itu. Yang pertama Pak Max, yang kedua Ibu Eli Tulsuka, dan yang ketiga adalah Ibu Ita Latif Papua. Nah, proses ini dia berlanjut dan steering masuk pada verifikasi terakhir di tanggal 29. Nah, setelah diverifikasi datanya, Pak Max oleh steering diputuskan untuk dibawa ke arena musda. Karena bagi teman-teman steering adalah Pak Max memenuhi dukungan 30%. Walaupun ada hal lain di klausul soal pemberkasan personal, misalnya keterangan ijazah yang oleh peserta musda itu menjadi persoalan. Karena kalau juga kalau 2 itu dia minta misalnya persyaratan menyangkut minimal berpendidikan S1 atau sederajat, ini tidak bisa diinterpretasi. Nah, ini yang kemudian terjadi deadlock, terjadi perdebatan di musda di Marina. Pada saat steering diminta untuk menyampaikan hasil kerja steering, pada waktu itu saya juga menyampaikan pikiran di podium, di mimbar musda pada waktu itu. Saya sendiri mengatakan bahwa kalau kita memperhatikan dari ketiga calon ini, maka hampir pasti 3 calon ini tidak lulus kriteria. Salah satunya misalnya G30 SPKI, dukungan dan sebagainya. Dan oleh karena itu, ketika terjadi perdebatan di arena musda, lalu kemudian oleh pimpinan sidang melalui DPD 1 itu kemudian dilakukan mediasi terhadap 3 bakal calon itu, masing-masing Pak Max, Ibu Eli, dan Ibu Ita. Nah, disepakati bahwa mereka ini sepakat untuk maju bertarung. Nah, hal itu dia berlanjut dengan penyampaian visi misi oleh 3 kandidat, dan itu dilakukan di Marina. Setelah dilakukan penyampaian visi misi dan selesai dilakukan penyampaian visi misi dan ketika memasuk pada tahapan pemilihan, terjadi juga perdebatan di situ. Akhirnya oleh pimpinan sidang Bu Yusri Mahathir waktu itu mengambil langkah untuk kemudian sidang itu diskorsing. Sebelum sidang diskorsing, saya juga menyampaikan pikiran saya sebagai anggota steering, tetapi sebagai peserta pengurus DPD 2 demisioner, bahwa pertemuan yang dilakukan, mediasi yang dilakukan oleh teman-teman DPD 1 dan pimpinan sidang itu dengan sendirinya telah menganulir hasil kerja steering. Nah, setelah diskorsing, lalu kemudian DPD 1 lewat plenonya membentuk yang namanya tim investigasi, tim kerja. Karena bagi mereka ada hal-hal yang memang harus ditelusuri dan diselesaikan sebelum kita masuk pada lanjutan musnah di DPD 1. Nah, salah satu item yang diambil oleh teman-teman di tim investigasi DPD 1 adalah penandatanganan fakta integritas oleh ketiga calon. Nah, penandatanganan ketiga calon ini, fakta integritas ini juga disepakati oleh teman-teman, tetapi itu juga dalam rangka mengamankan keinginan
Ketua DPD 1 Ramli Masuki. Nah, saya mencoba untuk menangkap apa yang disampaikan oleh teman-teman di tim dan Ketua DPD 1 Ramli adalah beliau ini sebenarnya ingin agar persoalan musyawarah daerah Partai Golkar yang digelar lanjutannya bisa berjalan dalam semangat kekeluargaan dan soliditas Partai Golkar. Nah, semua orang tahu bagaimana kemudian kita masuk di arena sidang lanjutan di DPD 1. Dua kandidat, masing-masing Ibu Eli dan Ibu Ita Latu Papua menandatangani fakta integritas. Tetapi satu kandidat atas nama Pak Maksey tidak bersedia menandatangani fakta integritas. Itu yang kemudian terjadi tali ulur dan perdebatan di situ. Nah, Sterling juga tampil dengan berbagai argumentasinya, termasuk apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Sterling. Padahal kalau kita urut ke belakang, di Marina itu hasil kerja Sterling secara tidak langsung itu sudah dianulir dengan dilakukannya pertemuan 3 kandidat itu. Dengan demikian, baik dukungan 30%, baik surat keterangan, baik surat G30 SPKI misalnya, kemudian disepakati untuk jalan saja. Kita jalan saja dengan catatan mereka ini menyampaikan visi misi dan itu dilakukan oleh 3 kandidat ini. Dan saya kira sudah tidak ada persoalan. Seharusnya ketika kita masuk di arena musda di DPD 1, kita sudah masuk pada verifikasi personal data, verifikasi personal soal berkasnya, dan tahapan berikut adalah kita masuk pada tahapan pemilihan. Kalau teman-teman wartawan bertanya kepada saya tadi katakan bahwa secara kolektif ini keputusan Sterling. Tapi ketika saya ditanya secara pribadi dengan melihat dinamika yang semakin kencang ini, saya harus jujur katakan dari ruang hati saya secara pribadi bahwa memang ada poin-poin tertentu di dalam Juklak 2 yang direduksi oleh Steering Committee.